Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita. Masih dalam pelajari atau membaca kitab Syarhil Waraqat lil Juwaini rahimahullah fi usul al-fiqh karya Fadilatul Syekh Abdullah bin Salih Al-Fauzan hafizahullah taala. Sekarang kita lanjut tanpa qor ya, karena kemarin sudah dibaca oleh qor ini. Dan supaya kita bisa masuk ke dalam pembahasan berikutnya. ثم قال الشارح الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان حفظه الله عند قول الجويني على وجه لولاه لكان ثابتا. Kata Al-Juwaini pada matanya dalam definisi nasakh secara istilah, dia adalah dalil yang menunjukkan akan suatu perubahan hukum yang tadinya tetap dengan dalil di atas suatu bentuk yang kalau bukan karena nasakh itu, maka hukum yang tadinya harusnya dihapus, dia tetap. Apa maksudnya? Wajhun bimakna hal. Wajah di sini bermakna hal. Ya, maksudnya di atas satu keadaan. Wad-dhamiru fi qawlihi laulahu ya'udu 'alal khitab tsani. Dan domir pada laulah ini kembali kepada khitab yang kedua. Apa khitab yang kedua? An-nasikh, bukan an-nasakh ya, an-nasikh. Iya. Wasmu kana huwal hukum. Adapun isim kana, lakana. Ini kembali ke mana? Hukum. Ay lakana al-hukmu tsabitu bil khitabil mutaqaddim tsabitan. Ini kembali ke matan supaya enak bacanya. Ay hala kaunihi ala wajhin laula dzalikal khitab lakana dzalikal hukmu tsabitan. Yaitu penghapusan ini ya terjadi di atas suatu keadaan. Ini ada kaifiat dan bentuk tertentunya. Andai kata bukan karena dalil tersebut, maka hukum yang tadinya tetap dengan dalil yang harusnya dihapus, ya dia tetap seperti itu. Tidak terhapus. Tsumma qala hafizahullah taala inda qaulil muallif ma tarafihi anhu. Ai mudi muddati au mudi muddatin bainan nasikhi wal mansukh ma'a tarafihi anhu. Apa maksudnya? Yakni berselangnya waktu antara nasikh, ayat atau nas yang menghapus, dan antara mansukh, dalil atau nas yang dihapus. Wa hadzal qaidu li ikhraji ma idza kana al-khitabu tsani ghairu mutarakhin. Dan qaid ini mengeluarkan apa yang atau lafaz yang khitab yang kedua itu tidak berpisah dengan khitab yang pertama. Paham ini? Bal kana muttasilan bil awal. Ya, tidak lain dia bergabung atau bersambung dengan khitab yang pertama. Fala yakunu naskha. Maka bentuk yang seperti ini bukan nasakh namanya. Jadi kapan ada dua dalil yang dimana dalil yang pertama dengan dalil yang kedua saling mengkhususkan atau saling berkaitan seperti nasakh dan mansukh, kita lihat dulu. Tidak mutlak itu berarti nasakh dan mansukh. Karena kadang ada datang dalil yang saling berkaitan tapi bentuknya bayan atau taksis namanya sebagaimana yang telah berlalu. Paham ini? Contoh misalkan, walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Ini hukum tidak? Hukum. Mewajibnya berhaji. Tiba-tiba datang dalil setelahnya, man istata'a ilaihi sabila. Dalil ini berhubungan dengan dalil sebelumnya tidak? Berhubungan. Bahkan dalil ini mengkhususkan keumuman yang pertama. Sekarang dalil yang mengkhususkan yang pertama ini, apakah dikatakan nasakh? Dia mengangkat hukum sebelumnya? Tidak. Apa syaratnya? Kenapa tidak dikatakan nasakh? Karena dia bergabung, tidak ada tarakhi, tidak terpisah di antara nasakh dan mansukh. Nah, sedangkan syarat nasakh antara nasikh dan mansukh harus tarakhi. Apa itu tarakhi? Muddah. Adanya selang waktu antara ayat yang sebelumnya yaitu al-mansukh dengan ayat setelahnya yaitu an-nasikh. Bal yakunu bayanan. Kalau begitu bagaimana bentuknya kalau tidak ada tarakhi antara nasikh dan mansukh? Atau antara khitab yang pertama dengan yang kedua, kata beliau yakunu bayanan,
itu merupakan bayan, atau dengan kata lain takhsison, kasyart seperti syarat, sifat dan istitsna. Dan ini telah berlalu semua di bab apa? Bab mukhassis atau bab takhsis. Wa qauluhu ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, dan wajib akan atas setiap manusia untuk berhaji ke Baitillahil Haram. Namun ingat, man istata'a ilaihi sabila, barang siapa atau bagi mereka yang mampu untuk melakukan perjalanan kepadanya. Fihi, dalam ayat ini, raf'u hukmi wujubil haji an ghairil mustati', terjadinya pengangkatan hukum wajib berhaji bagi orang yang tidak mampu. Walakinnahu laisa binasakh, tapi bersamaan dengan terdapatnya pengangkatan hukum wajib tersebut, ini tidak dinamakan nasakh, melainkan dinamakan apa ini? Bayan atau taksis bil istitsna, ya kan? Li'annahu, kenapa? Alasannya selalu kalau ada lamut ta'lil itu selalu menunjukkan alasan atau dalil kenapa apa yang datang sebelum lam ta'lil itu bisa terjadi. Li'annahu, karena hal tersebut lam yatarahin anhu, tidak terjadi padanya tarahi, bal huwa muttasilun bihi, melainkan dalil pengkhususan tersebut bersambung dengan apa yang sebelumnya. Hakadha qala ba'dul usuliyin, demikianlah disebutkan oleh sebahagian dari ulama usul. Maksudnya ini pendapat dari sebahagian ulama usul. Wa hadza fihi nadhar, bersamaan dengan itu pendapat ini perlu diteliti lagi. Li'anna at-takhsisa bil mukhassis al-muttasil huwa al-badal huna, karena namanya taksis dengan mukhassis al-muttasil wa huwal badal huna, dan yaitu adalah badal dalam ayat ini, laisa raf'an lil hukum, ini tidak bisa kita katakan mengangkat hukum. Wa inna ma huwa bayanun anna al-mukhraj ghairu muradin bil hukum, tiada lain ini hanya menjelaskan saja bahwa apa yang dikeluarkan dari hukum itu tidak dimaksudkan dalam hukum. Jadi bukan pengangkatan hukum ini. Datangnya man istata'a ilaihi sabila sama sekali tidak mengangkat kewajiban haji, melainkan dia hanya ingin menjelaskan bahwa kewajiban haji itu bukan untuk semua orang, hanya saja itu hanya untuk sebahagian orang yang mampu. Berarti orang yang tidak mampu wajib tidak haji? Tidak wajib. Paham ini? Jadi maksudnya ucapan muallif atau ucapan sebahagian usuliyin yang mengatakan man istata'a ilaihi sabila mengangkat hukum wajib haji bagi orang yang tidak mampu pada firman Allah Subhanahu wa taala walillahi 'alan nasi hajjul bait, ini fihi nadhar, perlu diteliti. Yang mana yang perlu diteliti? Ucapan mereka yang mengatakan mengangkat hukum wajib haji, ini perlu diteliti. Kenapa? Karena lafaz man istata'a ilaihi sabila ini namanya taksis, dan taksis bukan mengangkat hukum, tapi menjelaskan dan mengkhususkan hukum itu dari yang tadinya umum menjadi Paham ini, Paham ini? Nah, ini maksudnya. Nah, sekarang beliau berpindah, dan ini faedah terakhir tentang ta'rif ini. Ini beliau ingin mengomentari sebenarnya tentang ta'rif yang dibawakan oleh Al-Juwaini rahimahullah dan telah kita isyaratkan sebelumnya. Kata beliau hafizahullah, wa hadha at-ta'rifu mutawwalun la yaliqu bil mukhtasarat. Dan ta'rif ini, definisi ini terlalu panjang dan tidak cocok untuk buku-buku yang ringkas. Ma'ama yaridu alaihi min i'tiradat. Bersamaan dengan itu ada beberapa i'tiradat, bantahan atau komentar yang terdapat padanya. Minha, diantaranya annahu arrafan nasikh dunan nasakh. Nah, ini sebagaimana yang telah kita isyaratkan bahwa Al-Juwaini rahimahullah dalam ta'rifnya ini tiada lain dia memberikan ta'rif untuk an-nasikh, bukan an-nasakh. Apa beliau katakan pada definisinya? Bukan. Pada definisinya Al-Juwaini, al-khitab, dia bilang. Katanya nasakh itu adalah al-khitab, dan sedangkan al-khitab yang diinginkan adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah, sedangkan Al-Quran dan Sunnah ini, apakah dia nasakh atau nasikh? Nasikh, dia nih yang menghapus, bukan dia
penghapusannya. Pahamin? Karena an-nasakh kemarin kita bilang masdar, bentuk perbuatannya. Di mana ayat yang dihapus atau ada ayat yang diangkat hukumnya dengan ayat yang lain. Bentuk pengangkatan hukum ini namanya adapun yang mengangkat hukum itu Al-Quran atau Sunnah, ini namanya di sini kekeliruan beliau Al-Juwaini rahimahullah. Karena beliau mendefinisikan nasakh dengan definisi nasikh. Wa minha, dan diantara i'tirad juga bantahan atau komentar terhadap definisi beliau, annahu ghairu jami'. Definisi ini tidak jami', tidak mencakup semua pembahasan tentang an-nasakh. Li'annahu lam yadhkur naskhal lafadh. Karena dia tidak, atau beliau tidak menyebutkan pembahasan tentang nasakh lafadh. Karena beliau hanya menyebutkan apa? Al-khitab ad-dalu ala raf'il hukmi. Lihat. Dari sini kita pahami bahwa definisi Juwaini hanya menunjukkan bahwa nasakh itu terjadi hanya pada hukum, pengangkatan hukum saja. Bersamaan dengan itu, ya kan? Kita sudah lewati bahwa kadang nasakh dua bentuknya. Bisa pengangkatan hukum tanpa lafadz atau pengangkatan lafadz tanpa hukum. Nah, sekarang Juwaini hanya menyebutkan pengangkatan hukum, tidak menyebutkan pengangkatan lafadz. Ini yang keliru dari beliau. Kama sayati wa minha, dan di antara i'tiradat juga qauluhu, ucapan Juwaini, ala wajhin laulahu lakana sabitan. Ini kata beliau ziyadatun mahdhah, murni tambahan, maksudnya la faidata fiha, tidak ada faidahnya. Ya kan? Wa qad dzakara al-musannif hadha at-ta'rif fi kitabih Al-Burhan thumma zayyafahu. Dan beliau dalam kitabnya yang lain yaitu Al-Burhan juga telah menyebutkan definisi ini, thumma zayyafahu. Kemudian beliau mengubahnya. Walau qila, dan andai kata dikatakan fi ta'rifihi, dalam definisinya, bahwa saja nasakh huwa raf'ul hukmi dalilin syar'iyyin aw lafdhi bidalilin minal kitabi was sunnah lakana awdah wa akhsar wallahu alam. Andai kata beliau rubah definisinya, ya, dengan beliau mengatakan bahwa nasakh itu adalah pengangkatan hukum dari dalil syar'i atau lafadznya dengan dalil dari kitab dan sunnah, maka definisi ini awdah, lebih jelas, wa akhsar, lebih ringkas, wallahu alam. Kenapa? Karena ini sudah mencakup ucapan beliau raf'ul hukum. Ini definisi untuk nasikh atau nasakh? Nasakh. Sekarang sudah benar. Hukmi dalilin syar'iyyin. Ini juga menunjukkan bahwa dalil atau hukum yang diangkat dan dihapus ini harus hukum yang tetap dengan dalil. Mengeluarkan apa? Bara'atul asliyah. Au lafzi. Nah, dari sini juga sudah masuk nasakh dengan lafadz. Ya, pahamin, yang tadinya di ta'rif Juwaini tidak disebutkan. Dan bidalilin minal kitabi was sunnah, ini juga mencakup pembahasan tentang bahwa al-kitab atau an-nasikh itu harus datang dari al-kitab dan sunnah, mengeluarkan ijma dan qiyas. Nah, makanya kata beliau lakana awdah wa akhsar. Baik. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى أقسام النسخ باعتبار المنسوخ. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang baru, masih dalam pembahasan yang berkaitan tentang nasakh. Kata beliau, jenis atau pembagian-pembagian nasakh jika ditinjau dari sisi al-mansukh atau dalil yang dihapus atau hukum yang dihapus. Qala al-Juwaini rahimahullahu ta'ala wa yajuzu naskhur rasmi wa baqa'ul hukmi wa naskhul hukmi wa baqa'ur rasmi wan naskhu ila badalin wa ila ghairi badalin wa ila ma huwa aghlad wa akhaf. Kata al-Juwaini rahimahullahu ta'ala, dan boleh nasakh itu terjadi pada rasm. Rasm ay al-lafadh wa tilawah. Maka kata beliau boleh nasakh itu terjadi pada rasm, yaitu pada lafaz, pada ayat atau pada haditsnya. Wa baqaul hukum, bersamaan dengan tetapnya hukumnya.
wa naskhul hukmi wa baqa'ur rasm, ay wa yajuzu naskhul hukmi wa baqa'ur rasm. Dan boleh juga bentuk yang kedua, nasakh terjadi pada hukum bersamaan dengan tetapnya lafaz ayatnya atau haditsnya. Beliau menyebutkan dua bentuk dari bentuk-bentuk nasakh. Dan nanti insyaallah taala ada bentuk yang ketiga yang ditambahkan oleh Asy-Syarih hafizahullah dalam syarahnya, yaitu nasakh yang terjadi pada hukum dan lafaz sekaligus. Dan ini telah berlalu dalam usul min ilmi al-usul. Kemudian yang selanjutnya beliau membawa tentang masalah atau faedah yang berkaitan dengan nasakh. Kata beliau, wan nasxu ila badalin wa ila ghairi badal. Dan boleh juga nasakh itu terjadi ila badal. Maksudnya ila badal ma'al badal, bersamaan dengan adanya hukum yang menggantinya. Wa ila ghairil badal. Dan boleh juga atau kadang terjadi nasakh itu tanpa ada hukum yang menggantinya. Pahamin? Jadi kadang itu Allah kalau menghapus hukum, Allah hapus hukum itu dan mendatangkan hukum yang baru yang menggantikannya. Tapi kadang juga Allah Subhanahu wa taala menghapus hukum tapi tidak mendatangkan hukum baru yang menggantikannya. Wa ila ma huwa aghlab wa akhaf. Dan di antara pembahasan nasakh, kadang nasakh atau penghapusan hukum itu diganti dengan hukum yang aghlab, ai athqal, yang lebih berat dari hukum sebelumnya. Dan kadang juga nasakh itu terjadi dengan menghapus hukum dan digantikan dengan hukum yang lebih akhaf atau yang lebih ringan dari sebelumnya. Tsumma qala asy-syarih hafizahullah taala al-mansukh huwa al-hukmu asy-syar'iyyu alladhi intaha bid-dalili al-mutaakhir. Dan al-mansukh, karena kita membahas tentang pembagian nasakh bi'tibaril mansukh. Apa itu mansukh? Kata beliau, dia hukum syar'i yang berhenti. Ya, maksudnya yang terangkat bid dalil al mutaakhir, dengan dalil yang datang setelahnya. Wa qad yusamma dalilu al awwal mansukhan. Dan kadang dinamakan dalil yang pertama, yakni dalil yang dihapus, sebagai mansukh. Wa huwal muradu huna, dan ini yang diinginkan dalam pembahasan ini. Wa hadzal dalilu imma Qur'anun, dan dalil yang dihapus ini bentuknya boleh jadi berupa Al-Qur'an, yakni ayat-ayat Al-Qur'an, atau sunnah. Wan nasxu bi'tibarid dalilil mansukh thalathatu anwa. Dan nasakh itu sendiri kalau kita tinjau dari dalil yang dihapus, maka dia terbagi menjadi 3 bagian atau ada 3 jenisnya. Dzakara minhal muallif nau'ain. Dan yang disebutkan oleh muallif diantaranya ada 2. Wa qauluhu, ucapan Al-Juwaini rahimahullah, wa yajuzu naskhur rasmi wa baqa'ul hukmi, hadha an-naw'ul awwal. Kata beliau, ini adalah jenis yang pertama. Fayunsakhul lafdhu wa yabqa al-hukmu ma'mulan bihi. Maka di jenis yang pertama ini bentuknya lafaz pada ayat itu dihapus bersamaan dengan tinggalnya dan tetapnya hukum yang beramal di atasnya. Wa qad dzakara al-Amidiyyu anna al-ulama'a muttafiquna ala jawazi naskhir rasmi dunal hukmi. Dan Al-Amidi rahimahullah salah seorang ulama usul juga. Ya, mereka atau beliau pernah menyebutkan bahwa para ulama bersepakat akan bolehnya bentuk yang pertama ini, yaitu naskhur rasmi dunal hukum. Ini nama lain ya dari naskhul rasmi wa baqaul hukum. Khilafan li ta'ifatin syaddatin minal mu'tazilah. Ya, berbeda dengan segelintir ya ta'ifah, kelompok yang syaddah, yang pendapatnya lemah dari kalangan orang-orang Mu'tazilah. Pemithalu dzalika, dan contohnya ayatul rajm, ayat tentang rajam. Ya, fa'an Umar radhiyallahu taala anhu annahu qala, dari Umar radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, kana fima anzalallahu ayatul rajm. Dan di antara apa yang pernah Allah turunkan, maksudnya minal Qur'an, dari ayat-ayat Al-Qur'an, ayatul rajm. Ya, di antaranya adalah ayat tentang rajam. Faqara'naha wa wa'ainaha wa aqalnaha. Maka kami membacanya
dan kami memaknainya dan kami mempelajarinya. Wa rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajamna ba'dahu. Dan dahulu Nabi alaihi salatu wasallam juga pernah merajam ya di atas ayat ini, ya kan, berdasarkan dengan ayat ini, dan kemudian kami pun ikut merajam setelah beliau. Al-hadits. Adapun lafaz ayatnya disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam hadits yang panjang di dalam As-Silsilah As-Sahihah, dan hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dikeluarkan pula oleh Al-Imam Syafi'i dan Ahmad dari berbagai jalur, di antaranya dari Umar seperti yang kita baca, dan selain darinya di antaranya dari Ubay bin Ka'ab marfu'an. Syahidnya lafaz ayatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya fajliduhumal battah. Wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya fajliduhuma albattah nakalam minallah wallahu azizun hakim. Asy-syaikhu wasyaikhah, dan seorang tua laki-laki ataupun wanita, idza zanaya, kalau keduanya berzina, fajliduhumal battah, maka cambuklah keduanya seterusnya. Paham ini? Nakalam minallah wallahu azizun hakim. Ini lafaz ayatnya. Fahadha yadullu ala nuzuli ayatir rajm. Ini menunjukkan akan bahwasanya ayat rajm itu pernah turun. Wa annaha nusikhat. Hanya saja kemudian dia dihapus. Wa baqiya hukmuha. Hanya saja bersamaan dengan itu hukumnya tetap dan ada. Liqaulihi wa rajamna ba'dahu. Apa dalil yang menunjukkan bahwa hukum itu tetap ada bersamaan dengan telah dihapusnya ayatnya? Ucapan Umar setelahnya. Wa rajamna ba'dahu. Paham ini? Taib. Fa in qila, maka apabila ada orang yang berkata, mal hikmatu min naskhir rasmi wa baqa'il hukum. Sekarang mungkin ada orang bertanya, kenapa kalau begitu Allah Subhanahu wa taala mengangkat ayatnya, menghapus ayatnya dari Al-Qur'an, bersamaan dengan itu hukumnya ditetapkan? Kata beliau, fal jawabu ma naqalahu Az-Zarkashi fil Burhan an Ibnu al-Jauzi rahimahullah. Maka jawabannya ya terdapat pada apa yang dinukil oleh Imam Az-Zarkashi rahimahullah dalam Al-Burhan. Al-Burhan ini kitabnya siapa? Al-Juwaini juga rahimahullah, dari Ibnu al-Jauzi rahimahumullah jami'an, annahu qala, bahwasanya beliau pernah berkata, innama kana kadzalika liyadhharu aw liyadhhar bihi miqdaru ta'ati hadhihi al-ummah fil musara'ati ila badli an-nufus bi tariqi adh-dhanni min ghairi istifsalin li talabi tariqi maqtu'in bihi. Tiada lain hal itu terjadi itu supaya nampak kadar ketaatan umat ini di dalam bersegera di dalam atau dalam badlun nufus, mengerahkan kemampuannya bitariqid dhann, ya, dengan mengambil ya dalil-dalil dhanni min ghairi istifsalin, tanpa merincinya, li talabi tariqin maqtu'in bihi, untuk mencari jalan yang maqtu', yang qat'i. Fa yasra'una bi aisari syai'in, maka mereka pun akan berlomba-lomba untuk mencari jalan yang paling ringkas dan paling mudahnya. Kama sar al-Khalil ila dhabhi waladihi taib bimanam, sebagaimana Al-Khalil, siapa Al-Khalil? Ibrahim alaihissalam. Beliau bersegera untuk menyembelih anaknya hanya sekedar melihat mimpi saja. Wal manamu adna turuqil wahyi, bersamaan dengan itu ya namanya mimpi ini jalan yang paling rendahnya, maksudnya tingkatan yang paling rendah dalam wahyu. Nah, ya intinya kenapa Allah Subhanahu wa taala menghapus ayat dan menetapkan hukumnya, ini Allah ingin lihat bagaimana kadar ketaatan umat ini
dalam bersegera untuk melakukan apa yang telah Allah perintahkan. Walaupun ayat itu telah dihapus. Paham ini? ثم قال رحمه الله تعالى وقوله أو حفظه الله تعالى وقوله ونسخ الحكم وبقاء الرسم هذا النوع الثاني من أنواع النسخ باعتبار المنسوخ. Ini adalah jenis yang kedua dari jenis-jenis nasakh yang ditinjau dari al-mansukh atau dalil yang dihapus. Wa huwa ayyunsakha al-hukmu asy-syar'iyyu wa yabqa al-lafdhu ad-dallu alaihi ghairu ma'mulin bihi, yaitu dengan dihapusnya hukum syar'i dan tetapnya lafaz yang menunjukkan akan hukum tersebut, ghairu ma'mulin bihi, wa hadza aktsaru anwa'in nasakh, dan ini adalah bentuk nasakh yang paling banyak dalam Al-Qur'an dan dalil-dalil yang lainnya. Wa mithaluhu, contohnya qauluhu ta'ala, firman Allah SWT, iyyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atain. Sekiranya ada 20 orang yang bersiap di antara kalian untuk berperang, maka yaghlibu mi'atain, hendaknya dia menghadapi 200 orang. Wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfan minal ladzina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Dan sekiranya ada 100 orang di antara kalian yang bersiap untuk berperang, maka hendaknya dia melawan berapa? 1000. Paham ini? Jadi ada dua pilihan dulu. 20 lawan 200 atau 100 lawan 1000. Berapa berarti itu? 1 banding 10. Karena 200 bagi 20, 10 tak? 1000 bagi 100, 10 juga. Berarti 1 banding 10. Jadi dulu, kalau orang berperang, walaupun 200 lawan 20 lawan 200, atau 100 lawan 1000, atau dengan ringkas kita katakan 1 banding 10, tidak boleh orang lari dari peperangan. Harus tetap tinggal di situ. Paham ini? Karena ini firman Allah SWT. Kemudian faqad dallatil ayah ala wujubi musabarati al-20 minal muslimin al-mi'atain minal kuffar. Ayat ini jelas menunjukkan akan wajibnya 20 orang dari kalangan muslimin musabarah menghadapi mi'atain 200 dari kalangan orang-orang kuffar wa musabaratul mi'ah al-alf. Dan wajibnya 100 dari kalangan kaum muslimin menghadapi 1000. Dengan ringkas kita katakan 1 banding 10. Fanusikha hadzal hukmu biqaul hadzal ayatain. Fanusikha hadzal hukmu biqaulihi ta'ala, maka hukum ini dihapus dengan firman Allah SWT yang lainnya, al-ana khaffafallahu ankum. Pada hari ini Allah telah meringankan beban kalian untuk kalian. Wa alima anna fikum dha'fa, dan Allah tahu bahwa di antara kalian ada orang-orang yang lemah. Fa iyyakum minkum mi'atun sabirah yaghlibu mi'atain. Maka kalau begitu ada 100 orang di antara kalian yang siap untuk berperang, hendaknya dia menghadapi berapa? 200. Yang tadinya 1 banding 10 menjadi 1 banding 2. Makanya disebutkan dalam kisah ini masyhur dalam Syiar al-Alam an-Nubala, kisah sahabat Khalid bin al-Walid di dalam perang Al-Mu'tah namanya, dalam perang Al-Mu'tah. Dikala itu kaum muslimin dengan bala tentaranya yang dipimpin oleh Khalid bin Walid itu berjumlah 3.000 orang. Berapa yang dihadapi? 200.000. 3.000 lawan 200.000. Ini berapa yang banding berapa ini? 200.000. Tidak bisa dikali. 1 banding banyak. Lebih dari 10. Paham ini? Makanya pada waktu itu Khalid bin Walid menarik pasukannya. Dia tarik pulang. Kemudian kata para sahabat kepada Khalid bin Walid, Ja'al furrar. Telah datang orang-orang yang lari dari peperangan. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, bal hum qurrar. Tidak,
Mereka bukanlah orang-orang yang lari dari peperangan, tapi mereka lah orang-orang yang tetap. Maksudnya tetap apa? Bahwa keputusan yang Khalid bin Walid ambil itu adalah keputusan yang benar adanya. Pahamin? Karena bayangkan 3.000 lawan berapa? 200.000. Ya, makanya Khalid bin Walid daripada mati konyol, lebih tarik memang. Ya toh? Baik. Dan hadis ini masyhur di Syiar Al-A'lam An-Nubala dan maknanya sahih berdasarkan dengan bawahir ayat-ayat Al-Qur'an. Tsumma qala hafizahullah fa in qila, kalau ada yang berkata mal hikmatu min baqa'i tilawati ma'a naskhil hukm. Sekarang kalau ada orang bertanya apa hikmahnya? Ya, tetapnya tilawah tapi hukum yang dihapus. Ini kebalikan dari yang pertama. Fal jawab min wajhain, maka jawabannya dari dua sisi. Al awal yang pertama, baqa'u thawabit tilawah, agar kiranya pahala dari membaca ayat tersebut itu akan tetap. Fa innal qur'ana kama yutla apa ini kira-kira? Fa innal qur'ana kama yutla liyu'rafu aw liyu'rafal hukmu minhu wa yu'mal bihi. Karena Al-Qur'an itu sebagaimana dia dibaca itu untuk mengetahui hukum darinya, dan bukan hanya itu, tapi juga untuk beramal dengannya. Fahuwa yutla liyusab aw liyusabu alaihil qari. Nah, maka kadang Al-Qur'an itu dibaca itu agar kiranya orang yang membaca dibalas dengan pahala. Itu yang beliau ingin jelaskan, bahwa di antara hikmah tetapnya lafaz atau ayat dan diangkatnya hukum dari ayat tersebut agar kiranya pahala bagi orang yang membacanya itu tetap. Karena Quran itu ditilawahkan, dibaca, itu bukan hanya untuk mengetahui hukumnya dan untuk beramal dengannya, tapi kadangkala Al-Quran itu dibaca ya hanya untuk mendapatkan pahala. Wasani, dan yang kedua, tadhkirul ummah bihikmatin nasakh, untuk mengingatkan umat ini terhadap hikmah dari penghapusan hukum, wala siyama ma fihi takhfif wa raf'u al-masyaqqah, terlebih lagi pada hukum-hukum yang terdapat atau pada nasakh penghapusan hukum yang terdapat dalamnya keringanan dan penghilangan atau pengangkatan masyaqqah. Baik. Masih bisa kita hancurkan. Ya, hancurkan dia. Kemudian kata beliau, wa nau'u tsalits min anwa'in naskhi bi'tibari dalil. Dan jenis yang ketiga dari jenis-jenis nasakh dari sisi atau dari tinjauan dalil. Maksudnya al-mansukh au naskhul hukmi war rasmi ma'an. Penghapusan hukum dan lafaz dari hukum tersebut secara bersamaan. Wa huwa mawjudun fi ba'di nusakhil waraqat duna ba'd. Dan ini sebenarnya ya terdapatkan atau didapatkan dalam sebagian nusakh atau cetakan waraqat duna ba'd, tapi tidak pada cetakan yang lainnya. Wa misaluhu, dan contohnya, ma warada an Aisyah radhiyallahu taala anha, apa yang datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau pernah berkata, kana fi ma unzila minal qur'ani asyru radha'atin ma'lumatin yuharrimna thumma nusikhna bi khamsi ma'lumat. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dahulu di antara yang diturunkan dari Al-Qur'an adalah ayat tentang 10 susuan yang maklumah, yang dengan 10 susuan itu yuharrimna, bisa menjadikan saudara yang saling menyusui itu mahram, atau dua orang yang saling disusui itu mahram. Tsumma nusikhna, kemudian ayat tentang asyru radha'atin ma'lumatin yuharrimna tersebut nusikhna, dihapus dengan bi khamsi ma'lumat, dengan 5 kali susuan saja. Fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hunna fima yuqra'u minal Qur'an. Dan tatkala Nabi alaihi salatu wasallam wafat,
ayat ini masih termasuk dari ayat-ayat yang dibaca dari Al-Quran, mungkin muncul pertanyaan, kenapa dikatakan Nabi telah wafat, tapi ayat ini masih dibaca oleh para sahabat? Padahal kita sekarang ini, pernah tidak kita dapat ayat ini? Tidak pernah kita dapat. Apa jawabannya? Disebutkan oleh para ulama bahwa wahunna lafat wahunna fi ma yuqra'u minal Qur'an, kata para ulama, ai inda ba'dis sahabah mimman lam ya'lam naskha lafdhiha. Ya, ini memang betul dibaca sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam, tapi inda ba'dis sahabah, di sebahagian sahabat saja, oleh sebahagian sahabat saja. Itu pun mimman lam ya'lam naskha lafdhiha, di antara mereka yang tidak tahu ternyata lafaz dari ayat ini telah dihapus. Paham dah ini? Apalagi kan mushaf itu dikumpulkan nanti di zaman siapa? Utsman bin Affan. Paham ini? Naam. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lainnya, nazala fil Qur'ani asyru radaatin ma'lumatin thumma anzala aidan khamsu ma'lumat. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan dengan lafaz yang lain. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata, telah turun dari Al-Quran ayat tentang 10 kali susuan yang maklumat. Kemudian turun juga setelahnya ayat tentang 5 kali susuan, yang dimana ayat ini menghapus ayat yang setelahnya. Fa'ayatut tahrimi bi asyri radaatin mansukhun lafduha wa hukmuha. Maka ayat pengharaman dengan 10 kali susuan ini dihapus lafaz dan hukumnya. Wa hadha ma'lumun inda sahabati radhiyallahu ta'ala anhum. Dan ini diketahui, maklum di sisi para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, bidalil, dengan dalil annahum lam yuthbituha hina jama'ul Qur'an. Ini dalilnya. Dengan dalil bahwa mereka tidak menetapkannya dan tidak menuliskannya dalam mushaf tatkala mereka mengumpulkan mushaf tersebut. Wa amma ayatu al-khams radaatin fahiya mimma nusikha rasmuhu wa baqiya hukmu. Tapi bersamaan dengan itu juga ayat tentang 5 kali susuan ini juga telah dihapus, tapi lafadznya, adapun hukumnya tetap. Berarti dia masuk dalam jenis yang keberapa? Yang pertama, nusikha lafdhuha wa baqiya hukmuha bidalil anna sahabat radhiyallahu ta'ala anhum hina jama'ul Qur'ana lam yuthbitu rasmaha. Dalil juga yang menunjukkan bahwa ayat 5 kali susuan ini dihapus lafadznya tapi tetap hukumnya, ya sahabat juga tidak memasukkannya tatkala mereka mengumpulkan Al-Qur'an. Wa hukmuha bakin indahum. Bersamaan dengan itu, hukum dari ayat ini, ya, bakin indahum, tetap berjalan di tengah-tengah mereka sampai hari ini di masa kita sekarang. Wa qaulu Aisyah radhiyallahu taala anha wa hunna fima yuqra'u minal Qur'an ay yutla hukmuha duna lafdhuha. Ini jawaban yang lain. Ya, ucapan Aisyah bahwasanya ayat tentang susuan ini yang telah dihapus lafadznya, bukan hukumnya. Kata beliau, termasuk dari ayat-ayat yang masih dibaca oleh sahabat sepeninggal Nabi. Apa maksudnya? Yakni yutla hukmuha, yang dibaca itu hukumnya. Duna lafdhuha au duna lafdhiha, bukan lafadznya. Qala al-Baihaqi rahimahullah, al-ma'na annahu yatluhu man lam yablughu naskhu tilawati. Ini jawaban yang kita sebutkan tadi. Ternyata disebutkan oleh al-Baihaqi rahimahullah bahwa makna dari lafaz ini, para sahabat dahulunya membaca ayat itu, tapi mereka yang belum tahu atau belum sampai kabar kepada mereka bahwa lafaz atau tilawah dari ayat tersebut telah dihapus. Naktafi bihada al-qadr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى ويعطينا العافية والسلامة اللهم آمين.